Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isnaini, NPM 0620015301 dari kelas 3A, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pekalongan. Hai teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas tentang konsep kesehatan kerja untuk tugas mata kuliah ketiga. Sebelum itu, mari kita ketahui apa itu ketiga. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Di video ini saya akan membahas 5 poin. Poin yang pertama adalah bekerja yang sehat. Bekerja yang sehat adalah upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan fisik, tubuh, dan mental. Juga meningkatkan kesehatan sosial pada saat bekerja. Lalu, bagaimana caranya? Yang pertama adalah desain area kerja yang aman. Di area kerja terdapat banyak peralatan dari ringan sampai berat. Pengaturan tata letak sangat penting untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kerja, mencegah error, dan menekan kecelakaan kerja. Yang kedua adalah menjaga kebersihan area kerja. Area kerja yang bersih adalah wilayah kerja yang aman dan sehat. Area kerja yang bersih juga meningkatkan produktivitas karyawan. Yang ketiga adalah libatkan karyawan, yaitu melibatkan karyawan dalam proses perencanaan safety. Yang keempat, memberikan instruksi yang jelas. Instruksi dapat diberikan melalui tulisan dan pastikan karyawan membaca, memahami, dan mempelajarinya. Yang kelima adalah fokus pada hal-hal yang visible atau masuk akal dilakukan. Fokus pada upaya keselamatan pada masalah yang mungkin sering terjadi. Yang keempat adalah membuka diri untuk menerima masukan, kritikan dari bawahan. Hal ini dapat mengatasi lingkungan kerja yang tidak nyaman bagi karyawan, mendorong karyawan untuk melaporkan kekurangan isu-isu wawasan dalam masalah safety. Yang ketujuh adalah melakukan observasi, yaitu mempelajari setiap karyawan dalam melakukan pekerjaan mereka. Yang kedelapan adalah menjaga semua mesin dan peralatan dalam keadaan baik. Sudah menjadi tanggung jawab pimpinan untuk memastikan bahwa semua mesin dan peralatan berada dalam kondisi yang baik. Yang 9 adalah bahaya. Menghindari bahaya yang tidak perlu. Yang ke-10 adalah melakukan review setiap tahun atau tiap ada perubahan di tempat kerja harus dilakukan peninjauan kembali pedoman kerja keselamatan di tempat kerja. Poin yang kedua adalah cara menciptakan lingkungan kerja. Yang pertama adalah ciptakan persahabatan. Menjalin persahabatan dengan rekan kerja memberikan dorongan dan semangat dalam bekerja. Yang kedua adalah area kerja yang bersih. Bekerja di tempat yang segala sesuatunya tersusun rapi dan bersih, membuat nyaman dan betah di kantor. Yang ketiga adalah manajemen kerja yang baik. Bila manajemen kerja berjalan dengan baik, maka segala konflik internal kantor dapat dikendalikan. Manajemen yang baik adalah manajemen yang terbuka dan bersedia menerima gagasan dari karyawannya. Yang keempat adalah lingkungan penuh kegembiraan. Suasana kerja yang riang dan jenaka memberikan kenyamanan dan rasa menyenangkan sehingga dalam melakukan pekerjaan dengan senang hati tanpa beban. Yang kelima adalah pemilihan warna ruangan. Warna dapat memberikan efek pada mood. Warna merah dapat membuat kita lebih berenergi. Warna hijau dan kuning membuat perasaan bahagia dan ceria. Warna biru memberikan kesan tenang, rileks, dan santai. Poin yang ketiga adalah tanggung jawab perusahaan atau tempat kerja untuk menjamin semua elemen yang ada di tempat kerja untuk tetap sehat.
yang bertanggung jawab akhir di tempat kerja agar sehat terletak di manajemen dan pemilik perusahaan. Untuk itu harus dilakukan beberapa hal. Yang pertama, pastikan seluruh tingkat manajemen dan pemilik perusahaan serta seluruh pekerja tahu isi dan mengikuti kebijakan K3 tanpa terkecuali. Yang kedua adalah menyediakan fasilitas yang memadai dengan sumber daya sehingga kebijakan K3 dapat diimplementasikan dengan baik. Yang ketiga adalah kebijakan pelatihan K3. Pelatihan K3 dimulai dengan orientasi karyawan ketika seorang karyawan baru atau transfer ke perusahaan baru. Poin yang keempat adalah peraturan pemerintah yang mengatur kesehatan kerja. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan di badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan pindah ke tempat kerja yang baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaliknya, para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri atau APD dengan tepat dan benar, serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 23 tentang kesehatan kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya, hingga diperoleh produktivitas kerja yang optimal. Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja. Poin yang kelima adalah hak dan kewajiban bagi pekerja dalam konteks kesehatan kerja. Menurut Pasal 12 Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, kewajiban dan hak tenaga kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Yang kedua adalah memakai alat pelindung diri yang diwajibkan. Yang ketiga, memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. Yang keempat adalah meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. Yang kelima adalah menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat pelindung diri yang diwajibkan diragukan olehnya, kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Demikian penjelasan saya tentang konsep kesehatan kerja. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.